Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir di masjid sholat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkan dengan mengaji. Mari kita mulai kajian kita dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, izinkan saya pagi ini untuk meneruskan kajian kita kitab Taysirul Khalaq. Kemarin sudah kita mulai membahas adabul muta'allimi, adab-adab murid. Namun sebelum kita membahas adab-adab murid ini, melanjutkan membahas adab-adab murid ini, kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq, Syekh Al-Hafidh Hasan Al-Mas'udi, dengan harapan semoga kajian kita terhadap kitab yang dikarangnya ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagian awal dari adabul muta'allim ini, yakni adab murid maksud saya ya. Dan bahwa adab murid atau sopan santun murid atau tata krama murid itu banyak ya. Ada yang terkait dengan dirinya sendiri, ada yang terkait dengan gurunya, dan bahkan ada yang terkait dengan teman-temannya. Nah, kemarin yang sudah kita bahas adalah adabhu fi nafsih, yakni adab-adab murid terhadap dirinya sendiri. Dan itu juga banyak ya. Ada meninggalkan ujub ya. Ujub itu heran terhadap diri sendiri lalu membanggakan diri. Lalu at-tawadhu itu merendahkan diri ya, tidak sombong. Lalu as-sidqu itu jujur, benar ya. Lalu kemudian waquran fi misyatihi, tenang, berwibawa di dalam berjalannya. Lalu kemudian ghaddan tarfahu anin nadhari ilal muharramat, memejamkan mata, menundukkan mata dari hal-hal yang diharamkan. Dan yang terakhir adalah dapat dipercaya dengan ilmu yang diberikan kepadanya, dan juga tidak menjawab hal-hal yang tidak diketahuinya ya, jadi cukup banyak. Kemarin sudah kita jelaskan dengan cukup rinci ya.
Nah, pagi ini kita akan meneruskan dengan adab murid terhadap guru. Ya. Langsung saja saya bacakan ya. Wa amma adabuhu, dan adapun adab murid ma ustadzihi terhadap gurunya, fabinha sebagian darinya ya, ayya'taqida hendaknya seorang murid itu berkeyakinan ya, anna fadlahu, bahwa sesungguhnya keutamaan gurunya akbaru min fadli walidayhi alaihi, itu lebih besar dibandingkan dengan keutamaan orang tuanya terhadapnya ya. Masya Allah ya, jadi seorang guru itu di hadapan murid itu sangat mulia ya, dan murid itu ini harus berkeyakinan ya, memiliki keyakinan bahwa guru itu lebih utama dibandingkan dengan orang tuanya sendiri ya. Nah, ini diberikan alasan ya, li'annahu, karena sesungguhnya guru ya. Jadi kenapa kok guru itu lebih mulia dibandingkan dengan orang tua di hadapan murid? Karena guru itu yurabbi ruhah ya, yurabbi ruhahu. Guru itu mendidik jiwa murid, jiwa si anak ya. Ya. Di dalam syarah dari kitab Taysirul Khalaq ini ya, meskipun syarahnya syarah yang cukup ringkas itu ya, Nubdzah Masabih Al-Anwar, itu di situ dijelaskan ya pandangan Al-Ghazali mengenai bagaimana keutamaan seorang guru itu dibandingkan dengan kedua orang tua ya. Jadi Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan begini, anna haqqal muallimi a'zamu min haqqil walidaini, sesungguhnya hak guru itu lebih besar dibandingkan dengan hak kedua orang tua ya. Ini mungkin kita agak kaget mungkin mendengar ungkapan ini ya. Tapi ini kalau di dunia pesantren sangat betul-betul diyakini dan dipraktekkan ini bahwa seorang kiai, seorang guru itu dihormati betul, itu luar biasa ya. Nah, Al-Ghazali memberikan alasan ya, li annal walida, karena sesungguhnya orang tua sababul wujudil hadiri, memang dia itu merupakan sebab dari keberadaan kita, adanya kita saat ini ya. Kalau kita tidak ada orang tua itu tidak mungkin hidup di dunia ini, tidak mungkin lahir di dunia ini ya. Jadi orang tua juga hebat sekali ya. Karena orang tua itu memang menjadi sebab dari keberadaan kita di dunia ini ya. Makanya kenapa sampai kalau kita membaca Al-Quran itu perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu selalu disandingkan dengan perintah menyembah Allah, itu beribadah kepada Allah. Itu ya karena orang tua itu menjadi penyebab keberadaan kita di dunia ini. Betul bahwa kita itu yang menciptakan Allah ya. Jadi kita ini kan
bukan kok diciptakan oleh orang tua kita tidak menciptakan ya. Yang menciptakan kita itu Allah ya. Makanya kita harus beribadah kepadanya. Nah kita juga harus berbakti kepada orang tua itu karena apa ya? Karena orang tua itu menjadi sebab keberadaan kita di dunia ini. Orang tualah yang mengandung kita itu, terutama ibu kita itu ya. Dalam surat Luqman itu ya, itu kan dijelaskan itu ya, bahwa kenapa kita itu kok harus menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua ya, karena orang tua kita ya, ibu kita itu yang melahirkan kita ya. Kadang-kadang blank, lupa ayatnya. Apa Pak Bisri, Pak? Masih ingat Pak Bisri? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir ya. Jadi alasannya itu karena apa namanya? Ibunya mengandungnya ya. Itu ya. Yang kemudian dengan dikandung ibunya itu lahirlah kita itu ke dunia itu. Ya, jadi saya lagi li'annal walida sababul wujudil hadiri. Ya. Ya, orang tua itu menyebabkan keberadaan kita sekarang ini wal hayatil faniyati, dan dalam kehidupan yang fana ini. Ya, jadi kehidupan sekarang dan kehidupan sekarang ini kehidupan yang fana. Ya. Nah, sementara guru wal muallimu sababul hayatil baqiyati. Yang namanya guru itu menjadi sebab kehidupan yang abadi. Ya, ya di akhirat nanti. Ya, itu kita apa namanya gurulah yang mengajarkan kita ilmu yang sehingga kemudian dengan ilmu itu kita menjadi abadi di akhirat nanti. Kalau orang tua itu hanya menjadi sebab keberadaan kita dalam kehidupan yang fana di dunia ini. Tapi guru yang mengajarkan kita yang sampai bisa menjadi sebab keabadian nanti itu, yakni di akhirat itu. Fahuwa muallimu ulumal akhirati au ulumad dunya ala qasdil akhirah. Ya. Karena tadi itu, kenapa guru itu menjadi penyebab kehidupan di akhirat yang kelak akan selama-lamanya itu, karena guru itu mengajarkan ulumal akhirah, ilmu-ilmu akhirat, au ulumad dunya ala qasdil akhirah, atau ilmu-ilmu keduniaan tapi dengan tujuan akhirat. Ya. Jadi yang namanya ilmu dunia juga jangan kemudian dipandang sebagai ilmu dunia yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Yang dunia itu sekalipun juga harus diniatkan dalam kerangka untuk kebahagiaan akhirat. Ya, dengan ilmu yang diajarkan oleh guru, ya, dari mulai akidah, ibadah, akhlak, ya, itu yang menjadikan kita hidup menjadi baik, dan itu kemudian ujung-ujungnya nanti kebahagiaan di akhirat selama-lamanya. Termasuk juga ilmu-ilmu yang kita anggap sebagai ilmu umum atau ilmu keduniaan, itu pun juga untuk kepentingan akhirat. Wong nyatanya dengan ilmu yang kita pelajari dari guru kita itu, kita lalu misalnya punya ilmu, punya ijazah, lalu bisa bekerja sesuai dengan ijazah kita, dan dengan ijazah itu lalu kita mendapatkan penghasilan yang untuk kehidupan kita di dunia ini, ya, itu karena guru semua itu. Ya, Masya Allah, sehingga Al-Ghazali dengan alasan ini menyatakan bahwa memang yang namanya haknya guru itu lebih besar dibandingkan haknya orang tua sekalipun. Ya. Oleh karena itu kita kan seringkali dipesankan ya oleh
orang-orang tua kita sendiri ya, kalau misalnya jangan dengan guru itu jangan sampai lupa itu. Dengan guru itu selamanya guru, tidak boleh menjadi bekas guru itu tidak ada. Murid sudah jadi hebatnya kayak apa, dengan guru itu ya harus tetap hormat karena dialah yang mendidik jiwa kita sehingga menjadikan kita itu punya ilmu, dan dengan ilmu itu lalu kita menjadi bahagia tidak hanya di dunia bahkan sampai di akhirat kelak. Masya Allah ya. Lalu yang berikutnya wa minha ya, al-khudu'u amamah. Al-khudu' itu tunduk ya. Ya, kalau kita sholat itu khudu' dan khusyuk itu ya, khudu' itu tunduk ya. Patuh, taat itu khudu'. Amamahu di hadapan guru. Jadi seorang murid ya, seorang santri ya, terutama ini memang adab-adab yang disebutkan di sini ini memang ya mungkin sulit ya dipraktekkan dalam pendidikan umum, itu mungkin agak sulit, tapi kalau di pesantren dipraktekkan betul ini ya. Jadi yang mempraktekkan adab-adab seperti ini sepenuhnya itu di pesantren itu luar biasa itu ya. Dengan guru tuh, dengan kiai itu wah, tunduk betul itu, taat betul perintahnya itu ya. Jadi ndak berani itu melanggar itu, ndak berani itu membantah dengan guru ya, tunduk betul ya. Dan anehnya murid itu atau santri itu kalau diperintah guru, diperintah kiai, senangnya bukan main ya. Senang ya. Jadi tidak hanya tunduk dalam pengertian terpaksa itu enggak, biasanya senang santri diperintahkan guru gitu ya. Berarti itu disayang, diperhatikan berarti itu ya. Ya. Saya itu masih ingat dulu ketika saya di Pondok Torekot Bulu Semarang itu oleh kiai saya Pak Ahmad Anwar, toko AA Bulu itu ya, tahu ya toko AA Bulu itu ya. Itu ya mungkin karena saya relatif kecil sendiri, karena yang di situ dulu itu sudah mahasiswa sudah besar-besar, saya masih di PGA ya. Jadi ya saya juga merasa wajar kalau saya yang disuruh-suruh ya, tapi senang sekali ya. Ya. Kemudian lalu setelah itu ya diberi makan itu ya Allah makan gitu ya. Jadi wah itu senangnya bukan main, ya, apalagi kalau santri kok sampai dikon mejeti gurune barang mejeti kiai, wah tambah seneng meneh itu media kedekatan luar biasa itu ya. Nuwun sewu tuh ya, saya itu dulu tuh ya waktu anak masih sekolah, masih muda itu pernah nakal lah ya, namanya anak ya pernah nakal gitu ya. Jadi hubungan dengan orang tua itu ya lalu agak ya bagaimanapun juga wong nakal itu kan mesti orang tua jengkel, lalu kemudian ada ya ada kerenggangan lah ya begitu ya. Nah suatu ketika saya itu mendapatkan resep ya dari ya salah seorang yang ketemu tidak sengaja di masjid di Jogja waktu itu ya. Itu kok menasihati kalau ingin dekat dengan orang tua itu pijiti orang tuamu itu ya. Sejak saat itu saya itu kalau pulang ke ke Demak itu ya, pulang ke rumah itu saya mesti mendekat bapak saya lalu saya pijiti itu. Duh ya Allah, itu ternyata betul itu ya, menjadi lalu kemudian ada kedekatan, cerita ya, itu. Dan itu saya lakukan sampai dengan bapak saya wafat. Ya, kalau saya pulang pasti saya pijiti itu bapak saya. Dan kalau bapak saya datang ke Semarang pasti saya sempatkan pijiti. Ya, meskipun saya sendiri ya capek dan undang tukang pijit itu ya, tapi saya pijitkan pijiti bapak saya itu.
ya, itu ya. Itu. Lu kok jadi ke situ, kok jadi pijet tadi itu ya. Kok jadi larinya ke mijeti tadi itu gimana tadi? Maksudnya mijeti kalau diperintahkan sampai mijeti guru, wah itu senangnya bukan main seorang santri itu. Ya. Jadi al-khudu ya, jadi tunduk ya. Lalu kemudian ya, wal julusu fi darsihi bil adab. Ya. Jadi seorang murid itu ketika duduk di dalam pelajaran guru itu ya dengan sopan santun, dengan tata krama, ya, tidak sakarepnya sendiri. Ya. Ya. Wah ini kan luar biasa, apalagi kok santri di pondok yang bapak-bapak aja duduk ya dengan bagusnya kayak gini ya itu ya, ya bawa karo sendetan, karo leyeh-leyeh itu ya wajar orang sepuh itu, dan punggungnya itu ya kesel nak kon tenanan ya. Dulu kan pernah ngaji kita itu kan Pak Fadil itu menghendaki kalau ngaji itu di depan gitu jejer lah ya, nggak bisa tuh sudah tua kok disuruh ngaji di depan jejer ya, butuh sendetan Pak ya, butuh sendean Bu ya itu. Tapi kalau murid memang harus dulu waktu muda ya harus begitu, harus sopan santun ya. Ya. Tidak kok maunya sendiri di hadapan guru itu ya. Nah sekarang ini ada kuliah online yang repot gitu. Kalau di kelas saja masih bisa diatur ya. Saya tuh kalau di kelas ya itu biasanya sebelum dimulai pelajaran ya, sejak pertama kali masuk di antara yang kita sepakati itu duduknya seperti soft sholat itu. Jadi jangan membuat tempat duduk di belakang sebelum tempat duduk yang di depan itu penuh ya. Itu apa ya, untuk menunjukkan kesungguhan tadi itu ya. Tapi nyatanya meskipun toh ya sudah disepakati ya, saben-saben ya harus ingatkan itu. Seringkali mahasiswa datang ya ke belakang gitu aja ya. Ya padahal sudah disepakati ya. Dan saya tidak akan memaksa murid kalau belum disepakati ya. Dan itu sudah disepakati soalnya, jadi sehingga aturan itu dilaksanakan. Nah repotnya kalau online sekarang ini, waduh itu apa namanya, problem betul itu ya. Jadi mestinya kan ya sama kan ya, duduk di depannya itu kan berarti kan ya, kalau sekarang ya mesti harus on cam ya, harus betul-betul apa siap kuliah gitu ya. Ya tapi nyatanya tidak mudah itu ya. Sudah disyaratkan semua on cam, kenyataannya itu banyak yang dimatikan itu, entah pada tiduran lagi atau ngobrol dengan temannya, tidak tahu itu kan ya. Dan kalau diingatkan ya seringkali tidak peduli itu, ya paling dibuka kembali dimatikan lagi. Sehingga kadang-kadang kita ya bagaimanapun juga kita ya manusia ya, meskipun kemarin ya ketika kita bicara adab guru itu kan harus punya sifat hilm ya, tidak mudah marah, tapi kadang-kadang ya terpancing juga emosi kita itu. Ya diingatkan sekali, dua kali, tiga kali kok apa namanya nggak peduli itu ya jengkel juga kita ya. Kadang-kadang sampai marah, kadang-kadang saya ancam ini kalau nggak di on cam satu tutup aja kuliahnya ya, tapi tetap ya dibuka sebentar nanti gitu lagi gitu ya. Ya. Lah kemarin itu saya ketika sedang tidak enak badan itu, ketika online itu ya karena nggak enak badan loh, ngapain kok dadak apa namanya, saya memang ya menjaga diri jangan sampai lah wis akarmu wis ora on cam wis ben wis diem saja kok malah enak saya itu ndak tapi kan persoalannya kan ya juga ndak boleh lalu kemudian sak maunya kan ndak boleh ya. Guru kan punya tanggung jawab supaya juga materi itu sampai lah. Kalau tidak on cam lalu pada sakarmu sini bagaimana? Jadi itulah ya antara tanggung jawab mendidik ya dengan kadang-kadang situasi-situasi yang tidak menyenangkan itu sok bagaimanapun juga kita itu lalu kemudian bisa jadi timbul tadi katakanlah ya marah itu ya. Marah itu kan memang muncul ketika antara yang seharusnya dengan yang senyatanya itu tidak sejalan itu ya. Antara yang diharapkan dengan kenyataannya itu tidak sejalan itu. Itu biasanya memunculkan begitu. Ya, itu. Nah harusnya memang begini ini ya. Makanya di satu sisi ada adab guru ya. Adab guru itu harus
lemah lembut, harus helm, ya, tidak mudah marah. Itu di satu sisi ya murid itu tadi punya adab gitu ya. Nah kalau ini kemudian lalu berjalan sama-sama antara murid dan guru ya, itu ya berjalan baik. Salah satunya tidak menjalankan kewajibannya ya pasti akan berakibat pada yang lain ya. Jadi sekali lagi ya, yang ketiga tadi wal julusu fi darsihi bil adab. Jadi duduk di pelajaran gurunya itu dengan sopan santun, dengan adab ya. Oh, ternyata sudah nggak terasa sudah jam 5:30. Berarti ini baru 3 ini. Padahal ada beberapa ini ya. Kita sudahi dulu saja ya. Jadi adab murid terhadap guru belum selesai. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Baik Bapak, sampai di sini dulu ya. Ini harus kita putus ini ya. Harus kita putus. Masih ada beberapa yang terkait dengan adab murid terhadap guru ya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.